Selamat pagi dan selamat datang di perkuliahan jarak jauh ini. Hari ini kita akan membahas tentang praktek. Kenapa saya langsung praktek? Karena pertama saya mengharapkan kita akan mencoba dengan perkuliahan jarak jauh ini dengan memanfaatkan penggunaan masing-masing komputer yang ada di adik-adik taruna ini. Jadi saya akan langsung men-skip teori, tapi dalam arti tidak langsung saya lepas teori itu, tapi kita sama-sama belajar, kita langsung praktekkan bagaimana kita menggunakan aplikasi untuk pengolahan data geospasial. Meskipun perkuliahan ini sebenarnya judulnya Sistem Informasi Manajemen, tetapi kalau dari silabus yang saya dapatkan itu lebih cocok kita langsung sebenarnya ke sistem informasi geospasial. Jadi kita akan langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang cocok didesain untuk pengolahan data spasial. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih telah mengirimkan tugas, dan jangan khawatir bagi yang terlambat. Di Google Classroom ada tulisan terlambat, itu tetap dapat nilai, tapi nilainya tidak setinggi yang on time, karena bagaimanapun itu tugas sudah saya deliver, kasih waktu lebih dari 1 minggu, jadi saya harapkan cukup. Dan alhamdulillah materi yang tugas itu cukup bagus dan cukup menarik. Jadi ada software yang telah taruna-taruni istilahnya searching, bagaimana ada namanya map info, ada ArcGIS, terus ada yang juga Quantum, dan masing-masing software itu memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk perkuliahan jarak jauh ini saya akan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Mengapa saya milih Quantum GIS? Karena Quantum GIS itu sendiri adalah aplikasi yang mempunyai kelebihan, salah satunya open source ya. Kalau open source itu kita dapat dengan mudah mempergunakannya, kita bebas mendownload, dan kalaupun kita expert, kita bisa memodifikasi itu aplikasi untuk menjadi aplikasi yang lebih baru, tentunya dengan izin dari lisensi yang resminya. Oleh sebab itu saya memilih Quantum GIS, meskipun dalam silabinya itu adalah menggunakan ArcView, tetapi ArcView itu adalah aplikasi yang cukup lama, yang kira-kira itu di zaman Windows XP. Nah, dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang, saya rasa aplikasi tersebut sudah sangat jauh ketinggalan. Jadi saya memutuskan menggunakan Quantum GIS karena dengan perkuliahan jarak jauh ini, para adik-adik taruna dan taruni dapat dengan mudah mendownload aplikasi tersebut melalui situs resminya dari Quantum GIS. Nah, nanti next saya akan menjelaskan bagaimana kita mendownload step dan pilihan-pilihannya. Nah, untuk yang pertama saya memilih Quantum GIS adalah satu, nanti dalam permodelan, dalam tugas lapangan itu akan menggunakan biasanya 4-step model untuk memprediksi arus lalu lintas dan demand. Jadi kita bikin OD matrix. Nah, nanti OD matrix tersebut kita gambar di dalam peta, kita kasih node titik-titiknya, yaitu ke dalam desire lines. Jadi desire line itu adalah gambar-gambar asal tujuan, dan itu antara titik dan titik ntar ada garis besar dan kecil, dan itu cukup menarik untuk dijadikan hasil studi lapangan. Jadi nanti bisa dipresentasikan ataupun nanti tugas akhir. Jadi makanya saya memilih ini karena ada plugin di dalam Quantum GIS yang kita mempermudah, kita tinggal mengentry dan OD service, OD metric,
Maksudnya itu dengan lebih mudah menggunakan plugin yang QuantumGIS. Jadi QuantumGIS ini sendiri terdiri dari macam-macam plugin, jadi kita dapat dengan memudah dengan aplikasi QuantumGIS yang ada, kita dengan menambah fitur-fitur. Salah satunya untuk gambar di Line, dan yang ada lagi tentang space diagram, time space diagram ya. Ini time space diagram salah satu permodelan juga, dan ini sifatnya dinamis, jadi per individu kita bisa membuat sebuah model bagaimana individu tersebut mulai dari pagi hari, aktivitas-aktivitasnya, dan asal tujuannya. Jadi itu benar-benar lebih, istilahnya lebih kaya untuk sebuah analisis bagaimana kebutuhan transportasi kita bisa mendelivery permodelan time space diagram. Tetapi time space diagram ini karena dia agregat ya, jadi dia juga khusus tertentu yang cocok buat data-data yang tipenya agregat, tipenya analisis agregat. Tapi pada umumnya nanti tugas lapangan cukup sampai di Line, itu bisa menghasilkan sesuatu informasi yang menarik melalui pengolahan di QuantumGIS. Sebelum memulai hari ini, saya hanya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita menginstal QuantumGIS, terus kemudian apa-apa aja yang diperlukan. Yang penting internet, kita harus tahu kita perlu internet ya, namanya juga perkuliahan jarak jauh, kita perlu internet. Kita lakukan adalah pertama download. Nah, nanti ntar di next break ini, habis ini akan saya langsung jelaskan detail-detailnya bagaimana kita akan mengolah dengan QuantumGIS. Mari kita mendownload QuantumGIS. Ke dalam ini saya browsernya menggunakan Google Chrome, karena biasanya kalau Google Chrome itu lebih cepat. Nah, kita tinggal ketik aja di address bar Quantum download atau QGIS download. Nah, di sini ada download QGIS, ada download, dan di bawahnya ada unduh QGIS. Ini adalah macam-macam downloadan untuk Windows. Nah, yang pertama ini ada OS Geo 4W Network Installer 64 bit. Apa maksudnya dengan network installer? Network installer ini adalah instalasi Express, jadi filenya itu cukup kecil, jadi dia dengan instalasi Express nanti mudah ke download, tapi saat instalasi dia akan mendownload file, dan file network installer ini ukurannya cukup kecil. Mari kita lihat nih. Nah, itu ukurannya hanya 888,96 KB, jadi cukup gampang di download. Hanya saja ntar pada installnya baru si QGIS dalam OS Geo 4W ini baru mendownload, jadi dia cepat di awal tapi lama di belakang ya, seperti itulah. Nah, ini juga ada macam-macam downloadan, ada Mac OS, Linux, BSD, dan mobile tablet. Kita lihat mobile tablet, oh ternyata dia langsung di App Store. Nah, kita fokusnya aja langsung ke download Windows, download for Windows. Nah, di sini ada 64 dan ada 32. Saya pilih yang rich on feature. Jadi saya pilih fiturnya paling banyak. Mari kita lihat. Nah, itu dia ukurannya 412,50 mega. Jadi standalone ini berat di awal, tapi dia akan sekali download, sekali install maksudnya akan langsung selesai cepat. Jadi kita nggak perlu melakukan install begitu lama, jadi installnya sangat cepat. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana mengapa saya pilih 64. Bisa cukup cari sistem informasi, kita akan keluar di sini. Nah, di sini ada sistem tipe X64. Nah, itu base-nya komputer saya gunakan. Jadi saya menggunakan komputer yang berbasis operating system 64.
Jadi apabila kita mendownload 32 di komputer 64 bit itu akan bisa, tapi tidak berlaku sebaliknya. Misalnya kita download 64 tapi di komputer 32. Mari kita mulai download aja. Saya menggunakan setup x86 64. Nah, ini saya contohkan dulu bagaimana mouse table lebih kecil dikit, tapi sekali lagi saya akan memilih yang fitur paling banyak. Nah, ini downloadannya. Nah, karena downloadannya lama, mari kita percepat saja. Akhirnya downloadnya selesai. Setelah download selesai, kalau saya menggunakan internet download manager itu letaknya di download. Kalau di Windows 10 cukup di PC terus download. Nah, di situ ada program karena dia filenya executable, jadi langsung jatuhnya di program. Nah, itu nama filenya Quantum JIS OS Go4W 312 setup. Kita mulai install. Nah, ini seperti biasa halaman depannya Quantum JIS 312 Busureti. Namanya agak aneh, mungkin Busureti, mungkin terkait dengan nama-nama kota atau lokasi, tapi saya tidak memperhatikannya. Nah, ini dia lisensi yang ada. Jadi kita di situ dapat macam-macam fungsi. Nah, ini letak tempatnya, lihat ukurannya 1,9 GB. Pastikan komputernya cukup untuk menginstal aplikasi Quantum JIS ini ya, kira-kira butuh 2 GB. Nah, ini adalah komponen yang diinstal. Kalau saya cukup Quantum JIS saja, karena Quantum JIS bagi saya sudah lengkap, karena kita nggak perlu bukan North Carolina dataset, kita nggak perlu South Dakota juga, karena nanti kita akan menggunakan peta yang kita buat sendiri, SHP sendiri maksudnya, file SHP. Nah, ini kita coba klik South Dakota, ukuran masih oke 1,9, tapi kalau misalnya kita ganti ke ini ukuran 2 GB. Nah, ini lagi proses extraction atau instalasi. Proses ini tergantung komputernya, karena komputer saya menggunakan SSD jadi sedikit lebih cepat, tapi nggak masalah. Yang penting aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Hanya membutuhkan RAM 2 GB, dia sudah cukup berjalan dengan lancar. Karena ini lama, saya juga skip saja. Kasih finish, kita tinggal klik finish, kita closing. Sebenarnya dia ada di desktop folder Quantum JIS 3.12, tapi kalaupun mau tidak di situ, dia biasanya sudah ada di start. Nah, di sini tuh sebenarnya dia masuk di folder, dia tidak bikin file running. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan JIS desktop 3.12. Maka langsung aja kita let's get started. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Quantum JIS. Nah, ini kalau restorasi load plugin, jika masih awal dia begitu cepat karena kita belum menginstal plugin lain, kita masih dalam keadaan default. Dalam keadaan default ini masih cukup, performanya masih cukup, dan untuk pembelajaran awal ini dasar, kita tidak membutuhkan banyak plugin, jadi kita pakai yang ready ya. Ini dia tampilan awalnya. Tampilan awal kalau terbuka dalam keadaan ini Untitled Project. Nah, ini ada terbagi bagian toolbar.
Di bawahnya toolbar itu ada open data, geospatial, new shape. Nah, nanti minggu depan kita akan bikin new shape layer dari gambar JPEG. Jadi dengan gambar JPEG kita bikin SAP. Ntar kita tinggal new empty project. Nah, di situ ada APS-key dan WGS, itu adalah proyeksi bagaimana sebenarnya bumi itu kan bulat tapi dibikin horizontal, dibikin flat. Jadi kita harus memproyeksikan derajat-derajatnya agar sesuai dengan lintang dan bujur. Jadi kalau misalnya itu meleset, biasanya ntar peta yang kita bikin tidak sesuai koordinatnya. Nah, di bawah sini juga ada layar. Nah, ini adalah gambaran tampilan awal. Semoga teman-teman Taruna lancar dalam menginstal aplikasi ini. Oke, demikian perkuliahan jarak jauh hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan isi komentar yang ada di Google Classroom. Kita akan diskusi bareng apa permasalahannya. Apabila waktu downloadnya lama, karena downloadnya juga memakan waktu. Sebagai gambaran, saya membutuhkan waktu 2 jam dengan internet yang ada di rumah saya. Tetapi kalaupun nanti downloadnya lama, saya available di WA group kelas 212. Silahkan tanya kepada saya apa kendala-kendalanya. Semoga harapan saya instalasi berjalan dengan aman dan kita bisa melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Jangan lupa download juga peta Tambun, karena untuk next perkuliahan kita akan menggambar bagaimana fungsi poligon, bagaimana fungsi line, bagaimana fungsi dot, itu untuk dalam memperkaya peta yang akan kita hasilkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya